Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 4. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Masih menjalankan puasa? Ayo, siapa tahu sekarang hari puasa keberapa? Ya, betul, hari ke-16 puasa. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tema 9 atau tema 4I dengan judul tema Kayanya Negeriku. Pada subtema 1 tentang kekayaan sumber energi di Indonesia. Kita mulai bahas dari muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Apa itu wawancara? Ya, wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang memberi informasi. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat wawancara. Apa saja? Pertama, mengucapkan salam, lalu memperkenalkan diri, menjelaskan maksud wawancara. Saat bertanya, gunakan kalimat yang santun ya. Jangan lupa untuk mencatat atau merekam selama wawancara dan mengucapkan terima kasih setelah wawancara. Contoh, kamu akan mencari informasi tentang kekayaan hayati di daerah tempat tinggal kita, maka lakukanlah wawancara. Tentukan narasumbernya, lalu buatlah daftar pertanyaannya. Daftar pertanyaan tersebut harus berupa kalimat tanya. Berikut contoh daftar pertanyaan jika kamu akan melakukan wawancara tentang kekayaan hayati. Tulislah pada halaman 7. Ayo, buka halaman 7. Ingat, ketika membuat daftar pertanyaan harus memuat kalimat tanya. Bisa terdiri dari apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Apabila kalian sudah melakukan wawancara, langkah selanjutnya adalah menulis laporan wawancara. Berikut contoh format laporan wawancara. Di dalamnya memuat tanggal wawancara, tujuan wawancara, nama narasumber, hasil wawancara. Kalian bisa membuat tabel yang berisi pertanyaan dan jawaban. Terakhir adalah kesimpulan. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran PPKN. Kita akan membahas hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Ayo kita cari tahu dulu tentang perbedaannya. Jadi, hak adalah sesuatu yang diterima atau diperoleh setiap orang. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, hak dan kewajiban harus seimbang ya. Hak yang diperoleh harus disertai kewajiban. Kita tidak boleh hanya menuntut terpenuhinya hak. Ini dia contohnya. Pertama, contoh dari hak atau sesuatu yang harusnya kita peroleh, yaitu memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Kita dapat memanfaatkan sumber energi untuk memenuhi kebutuhan, dan kita dapat mengelola sumber daya alam. Selanjutnya, apa kewajiban kita? Pertama, menjaga lingkungan supaya bersih. Contoh, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik. Kemudian menggunakan sumber energi alternatif atau ramah lingkungan. Contoh, menggunakan bahan bakar biogas. Lalu menghemat penggunaan sumber energi. Contoh, mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Berikutnya adalah muatan pelajaran SBDP. Apa itu nada? Nada adalah tinggi rendah bunyi. Untuk menuliskan nada digunakan notasi atau simbol. Fungsi dari notasi tersebut untuk membantu kita saat menyanyikan, membaca, dan menulis lagu. Notasi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, notasi angka. Kalian amati pada gambar ya. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya ditunjukkan dengan bilangan atau angka. Kemudian notasi baloknya kalian amati pada gambar. Tempo adalah cepat lambatnya sebuah lagu. Kita dapat mengukur tempo dengan menghitung ketukan atau beat dalam 1 menit. Di sini ada contoh tempo dari lagu Keranjang Sampah ciptaannya Pak dan Bu Kasur. Temponya andante, artinya perlahan-lahan. Kemudian lagu Memandang Alam ciptaan Ate Mahmud, tempo lagunya adalah andante atau perlahan-lahan. Pada muatan pelajaran IPA kita akan mempelajari sumber energi. Berdasarkan ketersediaannya, sumber energi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan.
Kita bahas dari sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang terus-menerus tersedia di alam. Jika berkurang, dapat dipulihkan kembali, sedangkan sumber energi tidak terbarukan adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas dan akan habis jika kita gunakan terus-menerus. Ini dia penjelasan lebih lanjut tentang sumber energi terbarukan. Nah, data ini atau informasi ini bisa kalian gunakan untuk melengkapi tabel halaman 3. Silahkan dibuka halaman 3, isilah pada tabel yang kosong ya. Nomor 1, energi panas bumi, asalnya dari batuan panas dan sumber air panas bumi di pegunungan. Pemanfaatannya untuk memutar turbin. 2, energi matahari, asalnya dari panas matahari. Pemanfaatannya menggunakan sel surya untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. 3, energi angin, asalnya dari angin yang berhembus. Contoh pemanfaatannya, energi gerak dari angin untuk menggerakkan turbin pada pembangkit listrik. Kalian amati contohnya pada gambar. Nomor 4, energi biomasa, asalnya dari bahan organik. Artinya bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan. Pemanfaatannya untuk bahan bakar kendaraan bermotor dan untuk memasak. Nomor 5, energi air, asalnya dari air mengalir atau ombak air di laut. Aliran air ini dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pada pembangkit listrik. Ini dia pembahasan mengenai sumber energi tidak terbarukan atau yang jumlahnya terbatas. Pertama, sumber energi minyak bumi berasal dari hewan dan tumbuhan yang mati dan terpendam dalam tanah hingga jutaan tahun. Pemanfaatannya, minyak bumi diolah menjadi berbagai bentuk bahan bakar dan bahan kimia. Contoh, bensin, solar, aftur, minyak tanah, dan aspal. Lalu energi batu bara asalnya dari tumbuhan yang mati dan terpendam dalam tanah hingga jutaan tahun. Batu bara dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Ketiga, energi gas alam, asalnya dari gas di antara fosil yang terperangkap di dalam tanah hingga jutaan tahun. Pemanfaatannya sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas atau uap. Apa saja macam-macam pembangkit listrik? Ini dia. Ada 6 jenis. Yang pertama PLTN, sumber energinya dari reaktor nuklir. Kedua PLT BBM, sumber energinya dari batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Ketiga PLT BB, asalnya dari panas bumi. Keempat PLTA, asalnya dari aliran air. Lalu PLTU, sumber energinya dari uap, dan PLTS, sumber energinya dari sinar matahari. Berdasarkan sumbernya atau asalnya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam hayati, berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan, contohnya ikan dan beras. Sumber daya alam non-hayati, artinya berasal dari benda tak hidup, contohnya air dan hasil tambang. Terakhir, muatan pelajaran IPS. Nah, kita kan hidup di lingkungan ya. Apa sih fungsi lingkungan bagi manusia? Yang pertama, lingkungan sebagai tempat tinggal. Kedua, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Ketiga, lingkungan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan manusia. Lingkungan di sekitar kita akan mempengaruhi kegiatan manusia loh. Contohnya, pada kawasan dataran tinggi, penduduk di sekitar kawasan tersebut biasanya melakukan kegiatan pertanian atau perkebunan. Ada 3 keadaan alam atau bentang alam yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Pertama adalah dataran tinggi. Kalian amati pada gambar ya. Dataran tinggi ini banyak dialiri oleh aliran sungai. Tanahnya cukup subur. Umumnya penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Pada bagian perkotaannya, dataran rendah dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan perdagangan. Bentang alam yang kedua adalah dataran tinggi. Terdapat banyak pegunungan dan perbukitan. Udaranya lebih sejuk dan segar. Penduduknya banyak yang bekerja di area perkebunan. Pada bagian perkotaannya, dataran tinggi dijadikan sebagai daerah tujuan wisata. Bentang alam yang ketiga adalah daerah pantai. Daerah ini berdekatan dengan laut, memiliki cuaca yang amat panas. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan petani tambak. Pada bagian perkotaannya, daerah pantai dijadikan pelabuhan kapal, tempat perdagangan, dan objek wisata. Terima kasih ya siswa-siswi kelas 4 yang hebat yang sudah menyimak video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Tetap semangat puasanya. Semoga bisa sampai maghrib. Amin. Marilah kita akhiri dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.